Nomor 1, diketahui bahwa larutan asam HX mempunyai volume sebanyak 500 mili. Lalu yang kedua, diketahui juga bahwa MR-nya adalah 60. Yang ketiga, asam tersebut mempunyai pH sebesar 3-log 4. Lalu diketahui juga Ka-nya sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 5. Ditanyakan di soal tersebut adalah berapa massa dari asam HX yang terlarut. Lalu kita jawab. Pertama-tama, kita cari tahu dulu berapa konsentrasi H+ dari larutan asam tersebut. Diketahui pH dari larutan asam tersebut adalah 3-log 4. Dari sini bisa kita ketahui bahwa konsentrasi H+ adalah sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3. Karena diketahui Ka tersebut di soal, maka kita bahwa asam tersebut adalah asam lemah. Maka kita memakai rumus konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali molaritas. Lalu kita masukkan angkanya. 4 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan akar dari 3,2 kali 10 pangkat minus 5 dikali molaritas. Karena ada akar, maka kedua ruas kita kuadratkan. Maka hasilnya menjadi 16 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat minus 5 kali molaritas. Maka kita bisa tahu bahwa molaritas sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 5 dibagi 3,2 kali 10 pangkat minus 5. Kita coret 10 pangkat minus 5-nya. 3,2 kita bagi dengan 1,6 hasilnya 2. Maka molaritas sama dengan 0,5. Setelah itu kita menggunakan rumus molaritas. Molaritas sama dengan massa yang terlarut dibagi MR dikali 1000 dibagi volume. Lalu kita masukkan angkanya. 0,5 sama dengan massa yang terlarut dibagi 60 dikali 1000 dibagi 500. 1000 kita bagi dengan 500 hasilnya 2. Lalu 60 kita bagikan dengan 2 hasilnya 30. 30-nya kita pindah ruaskan, maka massa sama dengan 30 dikali 0,5 sama dengan 15 gram. Diketahui VHClO sama dengan 3 ml dengan molaritas HClO sebanyak 3 molar. Lalu diencerkan hingga volume dari HClO menjadi 100 ml. Lalu diketahui juga V natrium ionida sama dengan 100 ml dengan molaritas natrium ionida sama dengan 0,05 molar. Lalu kita menggunakan rumus dari titrasi atau pengenceran. V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. 3 kali 3 sama dengan 100 dikali M2. Hasilnya adalah M2-nya didapat 9/100. Lalu kita masukkan pada reaksi. Kita tuliskan ulang 3HClO ditambah NaI
menjadi NaIO3 ditambah 3HCl. Lalu kita tentukan reaksi pembatasnya dengan cara mencari mol. Kita cari di 3HClO, cari molnya dengan cara mengalihkan volume dengan molaritas. 9 kali 10⁻²2 dikali 100 mili, dan mol dari NaI 0,05 dikali dengan 100 mili. Lalu kita cari angka yang paling kecil. 9. Kenapa 9? Karena dia harus dibagi dengan koefisiennya. Dibagi dengan 3, sehingga dia yang paling kecil angka. Lalu kita masukkan, karena 3HCl-nya sudah didapat 9, kita masukkan ke rumus molaritas HCl sama dengan 9 mmol per 200 ml. 200 ml didapat karena dengan jumlah volume sama dengan 0,045 molar. Oke, nomor 3 ada NH3 plus H plus menghasilkan NH4 plus. Zat yang bersifat asam dan basa beserta teori asam basa yang paling tepat untuk menjelaskannya adalah, ini ada pilihan A sampai E. Oke, A itu ada Arrhenius teorinya ya. Terus B sama C itu ada Bronsted-Lowry, dan D, E itu ada Lewis. Oke, kita kupas satu-satu teorinya. Nah, yang pertama ada Arrhenius. Arrhenius menyatakan bahwa asam menghasilkan H+, sedangkan basa menghasilkan OH-. Nah, di sini ada contoh NaOH menghasilkan Na+ plus OH-. Berarti karena di sini ada OH-, berarti dia bersifat basa. NaOH itu bersifat basa. Yang kedua ada Bronsted-Lowry. Dia menyatakan kalau asam itu mendonorkan proton, sedangkan basa itu menerima proton. Di sini ada contoh NH3 plus H2O menghasilkan NH4 plus OH-. Nah, kita lihat nih, NH3 menjadi NH4 plus. Berarti NH3 ini menerima H plus. Nah, berarti dia bersifat basa karena dia menerima H plus. Sedangkan H2O yang ngedonor berarti dia bersifat asam. Lalu kita pasangin aja nih, basa menjadi asam konjugasi dan asam menjadi basa konjugasi. Yang terakhir ada teori Lewis, yaitu dia menyatakan kalau asam itu menerima Pb, sedangkan basa itu donor Pb. Pb itu pasangkan elektron bebas. Nah, di sini ada contoh lagi, NH3 plus Bf3 menghasilkan NH3 Bf3. Di sini kita bisa lihat ada PEB-nya, sedangkan BF3 ini nggak ada PEB-nya. Berarti NH3 ini bersifat basa. Oke, kayak gitu. Lalu kita balik lagi ke soal. Di sini kan tadi NH3 plus H plus menghasilkan NH4 plus. Nah, di sini ada struktur Lewisnya, udah saya buat. NH3 plus itu memiliki PEB, sedangkan H plus nggak punya. Nah, berarti NH3 ini bersifat basa, sedangkan H plus ini bersifat asam. Ya. Nah, jadi kenapa jawabannya yang D? Ya karena ini tadi H-nya itu nggak ada PEB, berarti dia bersifat asam. NH3 ini ada PEB, berarti dia bersifat basa. Nah, teori ini kan tadi kan teori Lewis, jadi jawabannya D yang paling tepat. Oke. Soal nomor 4, perhatikan data berikut. Berdasarkan data tersebut, perkiraan pH limbah B adalah, yang ditanyakan adalah perkiraan pH dari limbah B. Dalam data tersebut terdapat beberapa indikator. Yang pertama metil jingga dengan pH 3,1 sampai 4,4 dan akan menghasilkan warna merah dengan pH kurang dari sama dengan 3,1 dan warna jingga dengan pH lebih dari sama dengan 4,4. Kemudian ada metil merah dengan pH 4,2 sampai 6,3 yang akan menghasilkan warna merah dengan pH kurang dari sama dengan 4,2 dan warna kuning dengan pH lebih dari sama dengan 6,3. Kemudian ada bromtimol biru dengan pH 6,0 sampai 7,6 dan akan menghasilkan warna kuning dengan pH kurang dari sama dengan 6,0 dan warna biru dengan pH lebih dari sama dengan 7,6. Kemudian ada phenolphthalein dengan pH 8,3 sampai 10,0
dan akan menghasilkan warna bening atau tak berwarna dengan pH kurang dari sama dengan 8,3 dan warna merah dengan pH lebih dari sama dengan 10,0. Bisa dilihat di dalam indikator metil jingga, perubahan warna limbah B menjadi warna jingga yang berarti memiliki pH lebih dari 4,4 yang akan digambarkan seperti ini. Kemudian di dalam metil merah dia berubah warna menjadi orange. Orange itu perpaduan dari warna merah dan kuning, berarti dia berada di antara 4,2 dan 6,3. Kemudian dalam brom timol biru dia berwarna kuning yang berarti dia berada di kurang dari 6,0. Digambarkan seperti ini. Kemudian di dalam phenolphthalein dia tidak berwarna yang berarti dia kurang dari 8,3. Berarti pH limbah B itu berada di antara sebelah sini, yaitu 4,4 sampai 6,0. Jawabannya A. Berikut data hasil titrasi larutan HNO3 dengan larutan CaOH2 0,02 molar. Percobaan 1, 2, dan 3. Volume HNO3 yang digunakan 10 ml, 10 ml, dan 10 ml. Volume CaOH2 yang digunakan pada percobaan pertama yaitu 27 ml, pada percobaan kedua 23 ml, dan pada percobaan ketiga 25 ml. Berdasarkan data tersebut, konsentrasi larutan HNO adalah langkah pertama yang dapat kita lakukan apabila ketemu dengan tipe soal seperti ini adalah mencari rata-rata volume dari volume HNO3 dan volume CaOH2. Dari percobaan pertama sampai percobaan ketiga, dijumlahin semuanya, lalu dibagi 3 karena di sini diketahui sebanyak 3 kali melakukan percobaan. Jadi pada volume HNO3, jumlah total volume HNO3 itu 30 dibagi 3 sama dengan 10 ml. Sedangkan pada volume CaOH2 adalah 27 ditambah 23 ditambah 25 sama dengan 75 dibagi 3 yang diketahui dari data percobaan tersebut sama dengan hasilnya 25 ml. Setelah diketahui volume rata-rata dari masing-masing volume larutan, kita masukkan rumus titrasi larutan, yaitu dengan rumus V1 dikali M1 dikali A. Ini untuk A itu valensi dari asam, yang sama dengan V2 dikali M2 dikali B. B itu valensi dari basa. Diketahui di soal volume 1 yaitu HNO3 sama dengan 10 dikali M1 yang ditanyakan pada soal dikali 1. Diketahui dari HNO3 dengan mengetahui reaksi ionisasinya. Itu diketahui valensinya 1. Sama dengan V2 yaitu dari CaOH2 25 dikali M2 dari CaOH2 itu 0,02 dikali valensi dari basa tersebut itu berjumlah 2. Langsung dimasukin ke sini.
maka 10-nya pindah ke ruas kanan. M1 sama dengan 25 dikali 0,02 dikali 2 dibagi 10. Dari sini kita bisa coret 25 dibagi 5, 5, 10 dibagi 5, 2. 2-nya kita coret sama 2 yang atas, maka 5 dikali 0,02. M1-nya sama dengan 0,10 molar atau sama dengan 0,1 molar. Nomor 6, perhatikan tabel berikut. Larutan yang merupakan penyangga asam dan basa berturut-turut adalah, di sini larutan mengalami penambahan sedikit asam dan basa. pH suatu larutan akan turun apabila ditambah asam, karena meningkatnya konsentrasi H+. Sebaliknya, kalau ditambah basa akan menaikkan pH karena penambahan basa meningkatkan konsentrasi OH-. Penambahan air pada larutan asam dan basa akan mengubah suatu pH larutan, karena konsentrasi asam atau basanya akan mengecil. Namun, ada larutan yang bila ditambah sedikit asam, basa, atau air tidak mengubah pH secara berarti atau signifikan. Larutan yang demikian disebut dengan larutan penyangga atau larutan buffer. Larutan buffer ini memiliki komponen asam yang dapat menahan kenaikan pH dan komponen basa yang dapat menahan penurunan pH. Maka di sini kita lihat mana yang perubahannya tidak signifikan, yaitu nomor 2 dan nomor 5. Jadi nomor 7 ini kan diketahui tabel dari hasil uji sifat asam dan basa dari beberapa garam. Yang ditanyakan itu garam yang mengalami hidrolisis dan sesuai dengan uji lakmusnya adalah, yaitu garam yang mengalami hidrolisis itu kan garam yang berasal dari asam lemah dengan basa kuat, atau asam kuat dengan basa lemah, atau juga asam lemah dengan basa lemah. Nah, garam yang pertama ini HCOO-nya itu kan merupakan asam lemah. Ca-nya ini kan CaOH2 yang merupakan basa kuat. Jadi, garam yang pertama itu mengalami hidrolisis. Garam yang kedua itu NH4-nya ini kan merupakan basa lemah, sedangkan SO4-nya ini kan H2SO4 yang merupakan asam kuat. Jadi, garam yang kedua ini juga mengalami hidrolisis. Garam yang ketiga ini Na-nya kan merupakan NaOH yang merupakan basa kuat, dan Cl-nya ini berasal dari HCl yang merupakan asam kuat juga. Jadi karena sama-sama berasal dari asam dan basa kuat, garam yang ketiga ini tidak mengalami hidrolisis. Garam yang keempat ini Al-nya itu kan berasal dari basa lemah. SO4-nya ini berasal dari H2SO4 yang merupakan asam kuat. Jadi garam yang keempat mengalami hidrolisis. Garam yang kelima ini K-nya berasal dari KOH yang merupakan basa kuat. Cn-nya berasal dari HCN yang merupakan asam lemah. Jadi garam yang kelima ini mengalami hidrolisis. Jika kita lihat dari hasil uji lakmusnya, garam yang pertama ini karena yang kuat itu basanya, jadi dia menghasilkan warna biru dengan biru. Hasil uji lakmus dari garam yang pertama itu betul. Garam yang kedua ini karena yang kuat itu asamnya, jadi menghasilkan warna merah dengan merah. Jadi hasil uji lakmus dari garam kedua juga benar. Nah, garam yang keempat ini karena yang kuat asamnya, jadi menghasilkan warna merah dengan merah. Jadi hasil uji lakmus dari garam yang keempat itu salah. Garam yang kelima karena yang kuat itu basanya, jadi menghasilkan warna biru dengan biru. Jadi hasil uji lakmus yang garam yang kelima itu benar juga. Jadi garam yang mengalami hidrolisis dan sesuai dengan uji lakmusnya itu hanya garam yang pertama, kedua, dan kelima. Jadi jawabannya itu B. Dari soal nomor 8 ini, dapat diketahui bahwa volume KMNO4 sama dengan 100 ml, konsentrasi KMNO4 sama dengan 0,1 mol, volume H2C2O4 sama dengan 100 ml, kemudian konsentrasi H2C2O4 sama dengan 0,25 mol. Ditanyakan konsentrasi H2C2O4 dengan volume 5 ml. Untuk mengerjakan soal ini, dapat kita gunakan rumus pengenceran, yaitu
V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Karena yang ditanyakan konsentrasi dari H2C2O4, maka yang digunakan volume dan juga konsentrasi H2C2O4. Kita masukkan ke dalam rumus, volume 100 ml dikali 0,25 mol sama dengan 5 ml dikali M2. 100 dikali 0,25 sama dengan 25, kemudian 5 pindah ruas ke sebelah sini, sama dengan M2. 25 dibagi 5 sama dengan 5 mol. Jadi jawabannya adalah 5 mol. Soal selanjutnya, sebanyak 25 ml larutan HCl 0,1 molar dititrasi dengan NaOH. Maka pH larutan setelah penambahan 10 ml NaOH 0,1 molar adalah, dari sini dapat diketahui bahwa volume dari HCl sama dengan 25 ml dan molaritas HCl sama dengan 0,1 molar. Lalu volume NaOH sebanyak 10 ml dan molaritas dari NaOH sama dengan 0,1 molar. Lalu yang ditanya adalah pH larutannya. Maka dapat kita jawab dengan, kita buat dulu reaksinya, yaitu HCl ditambah dengan NaOH menjadi NaCl plus H2O. Sini kita buat mula-mula reaksi sisa. Nah, mula-mulanya volume HCl 25 ml dikalikan dengan molaritas HCl 0,1 molar. Hasilnya menjadi 2,5 mmol. Lalu volume NaOH 10 ml dikalikan dengan molaritas NaOH 0,1 molar, yaitu menjadi 1 mmol. Di sini NaOH sebagai reaksi pembatas karena dia yang bakalan habis. Jadi 1 mmol di sini dan di sini juga 1 mmol. Ini 1 mmol, 1 mmol. Ini habis. 2,5 dikurang dengan 1 mmol menjadi 1,5 mmol. Nah, selanjutnya kita dapat mencari nilai molaritas dari HCl, yaitu dengan mol per volume total. Molnya yaitu 1,5 mmol per volume totalnya 25 ml ditambah dengan 10 ml, yaitu 35 ml. Jadi 1,5 dibagi dengan 35 menjadi 4,3 dikali 10 pangkat min 2. Selanjutnya, kita bisa tahu nilai dari H+. Rumus H+ adalah molaritas dikali dengan valensi, karena molaritas dari HCl adalah 4,3 dikali 10 pangkat min 2 dan valensi dari HCl adalah 1. Di sini kita bisa tulis nilai H+-nya yaitu 4,3 dikali 10 pangkat min 2. Selanjutnya, kita bisa mencari pH-nya. Kita bisa mencari pH dengan rumus min log H+. Nah, di sini kita tinggal masukin aja min log 4,3 dikali 10 pangkat min 2. Jadinya 2 min log 4,3. Ini dia jawabannya. Massa jenis H2SO4 pekat 49%, massa per massa adalah 1,3 kg per liter. Mr H2SO4 sama dengan 98. Untuk memperoleh 260 ml H2SO4 dengan 0,05 mol diperlukan H2SO4 pekat sebanyak, diketahui 49% H2SO4 dengan Rho 1,3 kg per liter. Mr 98, V 260 ml, dan M
0,05 M. M1 sama dengan persen dikali rho dikali 10 dibagi MR sama dengan 49 dikali 1,3 dikali 10 per 98 sama dengan 6,5 M. Kita menggunakan rumus pengenceran dengan rumus V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. V1 yang ditanyakan dan M1 sudah diketahui 6,5. Dengan V2 260 mili dikali M2-nya 0,05 mol. V1 sama dengan 260 dikali 0,05 dibagi 6,5. Diperoleh hasil 13/6,5 sama dengan 2 ml.